Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini sebuah film misteri spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Da Vinci Code. Film ini rilis tahun 2006 dan memiliki unsur plot twist dan cerita yang sangat menarik untuk kita bahas. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah, seorang pria bernama Jacques berlari di sebuah museum. Seperti ada orang yang ingin mencelakainya. Jacques mengambil sebuah lukisan agar pintu emergensi tertutup. Seorang pria berjubah hitam bernama Silas menodongkan pistol ke Jacques dan meminta Jacques untuk memberitahukan lokasi sebuah benda. Silas mengatakan bahwa Jacques dan saudaranya memiliki apa yang seharusnya bukan menjadi miliknya. Karena terpojok, Jacques memberi lokasi di mana benda tersebut disimpan. Namun Jacques tetap ditembak oleh Silas. Di sisi lain, seorang pria bernama Robert Langdon sedang mengadakan sebuah seminar. Robert adalah profesor simbologi dan seorang penulis buku. Dengan sisa kekuatannya, Jacques pergi menuju sebuah ruangan dan menggunakan darahnya untuk menulis sebuah petunjuk berupa simbol dan kode. Di sebuah tempat saat Robert sedang menandatangani buku yang Robert luncurkan, seorang agen FBI Prancis bernama Colette menghampiri Robert dan meminta Robert untuk melihat sebuah foto. Pemimpin FBI berharap Robert bisa membantu mereka. Robert melihat foto yang membuatnya sedikit terkejut. Lalu Robert meninggalkan tempat ini dan berbicara dengan Colette. Colette menjelaskan bahwa Jacques ditembak oleh seseorang dan foto yang Robert lihat adalah sebuah simbol dan sandi yang ditulis Jacques ke tubuhnya sendiri sebelum meninggal. Di sebuah tempat, Silas menghubungi seseorang dan menginformasikan bahwa 4 orang telah tewas termasuk tuan rumah. Silas menjelaskan bahwa Jacques menduga benda itu berada di Paris, tersembunyi di bawah mawar di sebuah gereja. Robert bertemu dengan Kapten Binzo, pemimpin FBI. Diketahui bahwa Jacques akan mengadakan rapat bersama Robert malam ini. Robert menjelaskan bahwa Jacques ingin membicarakan sesuatu, namun Robert belum mengetahui apa yang akan Jacques diskusikan. Robert mendapati mayat Jacques yang masih tergeletak di lantai. Polisi belum berani untuk membereskannya karena belum ada jawaban tentang apa yang Jacques tinggalkan. Di sebuah pesawat pribadi, pria ini bernama Bishop, seorang tokoh agama terkemuka, dan laki-laki ini bernama Michael. Mereka membicarakan tentang pengikut dan politik yang akan mereka kerjakan. Bishop mendapat sebuah telepon di mana memberitahu Bishop bahwa legenda itu benar adanya. Silas telah menemukan lokasinya. Lalu pria di telepon membuat penawaran dengan Bishop. Robert menegaskan bahwa Jacques menggambar salah satu sketsa Leonardo da Vinci dan gambar bintang di dadanya merupakan lambang jimat. Benzo ingin Robert mengartikan apa maksud dari Jacques. Benzo juga menunjukkan sebuah pesan yang ditulis oleh Jacques, di mana pesan itu berisi sebuah petunjuk. Namun tidak semua orang memahami apa artinya. Benzo menduga bahwa Jacques meninggalkan sesuatu yang sangat penting, karena di akhir hidupnya inilah yang Jacques tulis. Lalu tak lama, seorang perempuan mendatangi mereka. Perempuan ini bernama Sophie. Sophie memberikan laporan ke Benzo bahwa Sophie sudah memecahkan sandi Jacques, dan itu merupakan sebuah angka Fibonacci. Lalu Sophie memberikan sebuah HP ke Robert. Ada yang ingin bicara ke Robert dan sangat penting. Robert mendengar rekaman suara dari Sophie dan Robert harus tutup mulut tentang hal ini. Sophie juga memberitahu agar Robert tidak mengatakan apapun ke Benzo karena Robert saat ini dalam bahaya. Scene berpindah di sebuah gereja. Seorang biarawati mendapat telepon dari Bishop. Bishop menyuruh suster untuk mengantar seseorang memperlihatkan isi gereja malam ini.
Benzo menjelaskan ke Robert, Sophie memberitahu Benzo bahwa nomor Fibonacci ini tidak berarti apa-apa. Dan Benzo meminta pendapat Robert. Robert tidak menjawabnya dan ingin pergi ke toilet karena Robert tidak kuat melihat mayat Jacques. Di toilet, Robert bertemu dengan Sophie. Sophie menjelaskan bahwa Robert menerima pesan dari Jacques. Sophie menunjukkan gambar pesan Jacques sebelum dihapus oleh Benzo, di mana ada nama Robert di pesan tersebut. Dan saat ini Benzo menjadikan Robert sebagai tersangka dan akan terus memaksa Robert mengakui pembunuhan ini. Sophie juga meminta Robert mengecek kantong jasnya. Mereka menaruh sebuah alat pelacak di jaket Robert. Robert bertanya ke Sophie siapa Sophie sebenarnya. Sophie memberitahu bahwa Jacques adalah kakeknya. Sophie hanya menyamar datang ke sini untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan di dalam pesan Jacques menyatakan bahwa Sophie harus menemukan Robert. Di sisi lain, polisi masih mengawasi Robert dengan GPS yang sudah mereka letakkan di jas Robert. Benzo mendapati informasi bahwa markas pusat tidak pernah mengirim seorang perempuan bernama Sophie datang ke tempat ini. Sophie meminta Robert untuk membantunya mengerti apa tujuan kakeknya mempertemukan mereka. Mereka merencanakan untuk melarikan diri dari Benzo. Benzo mendapati GPS milik Robert bergerak dan menyangka Robert melarikan diri. Mereka semua bergegas mengejar Robert. Benzo menyangka Robert menaiki sebuah truk untuk kabur. Saat polisi pergi dari museum, Sophie dan Robert keluar dari persembunyiannya. Ternyata mereka tidak benar-benar pergi dari tempat ini. Sophie meminta beberapa waktu untuk melihat lagi jasa Jacques karena ada beberapa bagian yang belum Sophie pecahkan. Sophie memberitahu Robert bahwa tadi siang Jacques menelpon kantor Sophie dan memberitahukan sebuah hal tentang hidup dan mati. Robert menyadari urutan angka Fibonacci yang Sophie susun salah. Angka Fibonacci hanya bisa terbaca saat urutannya sesuai. Lalu Robert mencoba menguraikannya dan mendapati sebuah anagram yang menuntunnya ke Leonardo da Vinci, yaitu lukisan Mona Lisa. Lalu mereka pergi mencari lukisan Mona Lisa. Di sisi lain, polisi menemukan GPS milik Robert yang sengaja dibuang dan ditempelkan pada sebuah sabun batang. Mereka menyadari bahwa Robert mengecoh polisi. Benzo menghubungi polisi yang masih berada di museum untuk menangkap Robert. Sophie menemukan bercak darah di sekitar lukisan Mona Lisa dan menemukan pesan Jacques di samping lukisan Mona Lisa. Dan itu adalah sebuah anagram baru yang mengarahkan mereka ke Madonna of the Rock Da Vinci. Lalu mereka menuju lukisan Da Vinci. Sophie menemukan sebuah kunci di belakang lukisan Da Vinci. Lalu mereka kabur dari tempat ini. Di mobil, Sophie memberitahu Robert bahwa ini adalah kunci milik Jacques. Sophie pernah melihatnya saat masih kecil. Jacques berjanji akan memberikannya ke Sophie suatu saat nanti. Robert bertanya ke Sophie apakah Sophie mengetahui tentang rahasia kuil Zion. Mungkin Jacques pernah mengikuti sebuah perkumpulan rahasia yang membahas hal ini. Namun Sophie tidak mengetahui hal itu sama sekali. Robert menjelaskan bahwa legenda yang ada mengatakan bahwa kuil Zion melindungi sumber kekuatan yang sangat besar. Di depan kedutaan, mereka mendapati bahwa polisi Prancis sudah mengepung tempat itu. Mereka tidak bisa masuk ke kedutaan. Lalu Sophie memutuskan untuk kabur. No, you're not gonna make it. You're not gonna make it. Well, that was... Di sisi lain, Silas mendatangi sebuah gereja. Silas mengingat masa lalunya di mana Silas membunuh ayahnya sendiri. Silas dipenjara dan ditemui oleh Bishop. Bishop menjadikan Silas orang yang mau melakukan apa saja untuk menebus kesalahannya. Suster membawa Silas berkeliling gereja. Silas meminta suster memberitahunya apa yang dimaksud bunga mawar. Suster menjelaskan bahwa bunga mawar adalah sebuah garis yang bermula di kutub utara ke kutub selatan. Terjadi di jalanan kota Paris. Ada 135 orang juru gambar menandai garis bujur pertama di dunia.
dan garis mawar itu melewati gereja ini. Silas menyadari bahwa benda yang dikatakan Jacques ada di bawah garis mawar. Silas meminta suster untuk meninggalkannya sendirian. Binjo mendapati informasi bahwa mobil Sophie ditinggalkan di stasiun kereta api. Mereka menuju Brussels dengan kereta. Interpol mengira bahwa Robert tidak bersalah. Namun Binjo menegaskan bahwa Robertlah yang bersalah atas pembunuhan ini. Suster melihat Silas mulai menghancurkan lantai tepat di bawah garis mawar di gereja. Robert dan Sophie berdiskusi di sebuah taman. Robert memiliki pandangan bahwa ini adalah sebuah perburuan sebuah harta. Robert juga menceritakan sebuah sejarah ribuan tahun yang lalu saat Raja Perancis menyerang Yerusalem. Dan itu merupakan salah satu perang terbesar dan terkenal dalam sejarah. Dan sebenarnya peperangan itu sudah direncanakan secara rahasia oleh saudaranya, yaitu kuil Sayan militer dan kesatria Templar. Dan sebenarnya penyerangan itu bertujuan untuk menemukan sebuah artefak. Tidak ada kabar apakah artefak itu ditemukan atau tidak. Namun pada suatu hari kesatria Templar memutuskan untuk berhenti mencari artefak tersebut dan pergi menuju Roma. Dan Paus memberi kesatria Templar dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Hingga pada tahun 1300-an kesatria Templar berkembang menjadi sangat kuat. Lalu Vatikan mengeluarkan sebuah perintah rahasia bahwa kesatria Templar adalah pemuja setan dan menugaskan semuanya untuk memburu kesatria Templar. Rencana ini berhasil dan seluruh kesatria Templar bisa dimusnahkan. Paus mengutus militer untuk mencari harta yang ditinggalkan kesatria Templar, namun mereka tidak pernah menemukan apapun. Dan pencarian artefak suci dimulai kembali. Artefak tersebut dikenal dengan cawan suci. Sophie menduga bahwa Jacques mengetahui lokasi cawan suci tersebut. Robert menyadari bahwa benda yang ditinggalkan Jacques adalah sebuah kunci. Suster menelpon seseorang dan memberitahukan bahwa laki-laki yang ada di gereja mulai merusak lantai gereja. Silas mendatangi suster dan memukul suster tepat di kepalanya. Do you mock? Where is the keystone? I do not know. Di sebuah tempat, Bishop bertemu dengan para dewan dan tokoh agama. Bishop memberitahu bahwa malam ini cawan suci akan dihancurkan. Bishop mendapat informasi dari seseorang yang menyebut dirinya The Teacher. Dan Bishop sudah mengirim orang yang mau melakukan hal ini. Di sisi lain, Binzo menemukan lokasi di mana Robert dan Sophie berada. Terlihat Robert dan Sophie mendatangi sebuah tempat. Dan ternyata kunci yang ditinggalkan Jacques adalah kunci khusus sebuah bank penyimpanan dokumen rahasia. Seseorang bernama Andre mengantarkan mereka ke sebuah ruangan. Andre memberitahu bahwa kunci ini akan membuka brankas dan membutuhkan 10 kode sandi. Jika sandi yang mereka masukkan salah, maka sistem akan mengunci apa yang ada di dalamnya selamanya. Robert mengeluarkan catatan angka Fibonacci yang ditinggalkan Jacques. Sophie menyimpulkan bahwa ini bukanlah nomor acak, namun kode sandi untuk brankas ini. Mereka akhirnya berhasil membuka brankas milik Jacques. Dan mereka mendapati sebuah benda yang bergambar bunga mawar di koper milik Jacques. Robert menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting. Lalu tak lama Andre mendatangi mereka dan memberitahu bahwa polisi akan segera datang ke sini. Andre akan menolong Robert melarikan diri karena pemilik brankas ini adalah pelanggan terlama di tempat ini. Polisi menghadang sebuah mobil baja, di mana itu adalah mobil yang digunakan Robert dan Sophie untuk bersembunyi. Mereka berhasil melarikan diri dari kepolisian. Sophie membuka kotak peninggalan Jacques dan mendapati sebuah cryptex, sebuah alat yang digunakan untuk menyimpan rahasia. Dan ini merupakan rancangan dari Da Vinci. Jika salah dalam memendarkan kode, maka isi dari cryptex akan musnah dan rahasia akan lenyap selamanya. Sophie menjelaskan bahwa kakeknya dulu pernah memberi Sophie mainan cryptex. Sophie menyadari bahwa Robert sedang tidak sehat. Robert mengalami trauma dengan getaran. Hal itu membuat Robert sangat ketakutan. Sophie membantu Robert untuk tenang. Lalu Sophie mengingat kejadian masa lalunya,
di mana Sophie bersama ayah dan ibunya mengalami sebuah kecelakaan mobil dan Sophie diselamatkan oleh Jacques. Tiba-tiba mobil yang mereka naiki berhenti. And now it's you two murderers. Dan ternyata Andre adalah salah satu orang yang mengincar cryptex tersebut dan meminta kotak tersebut dari Sophie. Robert menggajal pintu mobil dengan sebuah peluru sehingga Andre tidak bisa mengunci mereka. Sophie! I'm right! Mereka akhirnya berhasil membawa kabur mobil lapis baja tersebut. Robert bertanya ke Sophie apa yang sebenarnya terjadi antara Sophie dan Jacques. Sophie dirawat Jacques dari kecil namun mereka tidak pernah berkomunikasi dalam waktu yang cukup lama. Robert menyimpulkan bahwa Sophie sudah dilatih dari kecil untuk menemukan cawan. Robert juga tahu siapa orang-orang yang memburu Robert dan Sophie saat ini. Seseorang yang terobsesi menemukan cawan. Binzo menemui Andre yang sedang terluka di rumah sakit. Lalu Binzo menginterogasinya. Binzo meminta Andre untuk mengaktifkan alat pelacak di truk yang dicuri oleh Robert. Robert mendatangi rumah temannya. Dan di sisi lain, Binzo mendapati truk Robert berada di Villette. Lalu Binzo menghubungi Bishop dan memberitahu bahwa Robert dan Sophie ada di Villette. Pria ini bernama Lek, merupakan sahabat lama Robert. Mereka berterima kasih karena sudah diizinkan untuk masuk. Di sebuah tempat, Silas mendapat sebuah telepon dari Bishop dan menyuruh Silas untuk pergi ke Villette. Robert membicarakan tentang Priory of Zion. Robert menjelaskan bahwa Robert sedang terlibat sesuatu yang tidak Robert pahami. Lake menjelaskan bahwa anggota Priory menyebar ke penjuru dunia dan tugasnya hanya satu, melindungi sejarah terbesar dalam sejarah modern, yaitu cawan suci. Setelah beberapa saat Lake menjabarkan tentang cawan suci, Sophie mendapati bahwa cawan suci bukanlah sebuah benda, namun seorang manusia dan seorang perempuan. Dan Lake memberitahu bahwa gambar ini adalah Maria Magdalena. Di sisi lain terlihat Silas sudah sampai di kediaman Lake dan menyusup ke dalam. Lake menjelaskan bahwa rahasia Priory of Zion adalah keturunan dari Maria Magdalena yang telah dipertahankan selama 20 abad. Lalu tak lama Lake mendapat informasi dari penjaga rumah bahwa Robert menjadi buronan. Lake akan melaporkan Robert ke kepolisian. Namun Robert menunjukkan apa yang Jacques tinggalkan dan membuat Lake tidak mempercayainya. Terlihat Silas sudah berada di dalam rumah Lake. Robert menanyakan untuk apa Jacques meninggalkan benda ini. Polisi juga sudah berkumpul di depan gerbang rumah milik Lake. Lake menjelaskan bahwa di dalam cryptex ini terdapat sebuah peta yang akan mengantarkan mereka ke cawan suci. Dan seseorang yang bisa melakukannya hanyalah orang yang sudah dilatih oleh Grandmaster itu sendiri, yaitu Sophie, karena Jacques adalah Grandmaster. Dan Sophie adalah orang yang sedari kecil sudah dilatih oleh Jacques. Namun Sophie masih belum bisa menyimpulkan semuanya. Tiba-tiba Silas mendatangi ruangan dan menyerang mereka. Cripple. Put the box on the table. Put the keystone. Saat Silas akan mengambil cryptex, Lake melumpuhkannya. Suara tembakan membuat polisi masuk paksa ke rumah Lake. Lake menjelaskan bahwa pria ini adalah salah satu dari sebuah organisasi yang ingin menghancurkan cawan suci. Robert menyadari bahwa Binzo merupakan salah satu dari mereka. Karena Robert melihat Binzo menggunakan sebuah lambang di pakaiannya saat pertama kali bertemu. Polisi menggerebek rumah Lake, namun Robert dan yang lainnya sudah keluar dari rumah. Mereka juga membawa Silas bersamanya. Colette menyadari bahwa Binzo mengontrol semua investigasi ini dan hanya berfokus kepada Robert. Colette bertanya apa yang sebenarnya Binzo cari. Binzo tidak mau menjelaskan apapun. Binzo menegaskan ke Colette agar tidak menghalangi urusannya. Robert dan yang lainnya menaiki pesawat pribadi milik Lake. Sophie bertanya ke Silas apakah Silas yang membunuh Jacques. Silas hanya menjawab bahwa Silas melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Binzo mendatangi seseorang dan menyerangnya. Binzo meminta laki-laki ini melacak sebuah pesawat.
Di pesawat, Lake mencoba memecahkan sandi kripteks. Sophie bertanya ke Lake apa yang terjadi dengan Maria Magdalena. Lake memberitahu bahwa tidak ada yang tahu tentang hal itu. Maria hidup dalam persembunyiannya. Dan sampai saat ini banyak orang yang masih memburu keturunannya, menghancurkan bukti keberadaannya. Namun Maria selalu memiliki kesatria yang bersumpah untuk melindunginya. Hingga anak keturunan kesatria menyebut peti mati Maria adalah sebuah cawan suci. Dan akhirnya menghilang di telan waktu. Robert menemukan sesuatu di kotak mawar Jacques. Sebuah tulisan terbalik gaya tulisan khas Leonardo da Vinci. Robert mendapati petunjuk tentang seorang kesatria yang dikuburkan di London dan dihadiri oleh Paus. Di sebuah tempat, Colette menghampiri Binzo. Binzo memberitahu bahwa dirinya adalah seorang utusan. Bishop memberitahunya bahwa seseorang bernama Robert telah melakukan pengakuan bahwa Robert membunuh Jacques yang merupakan Grandmaster. Dan Binzo harus menangkap Robert untuk menghentikannya. Lalu Colette memberitahu Binzo bahwa mereka saat ini terbang ke arah London. Saat Robert dan yang lainnya mendarat, beberapa mobil polisi terlihat menghampiri mereka. Polisi mendapat kabar dari kepolisian Prancis bahwa di pesawat ini ada buronan. Lake memberitahu polisi bahwa Lake memiliki janji untuk kesehatannya. Lalu polisi menggeledah pesawat. Namun polisi tidak menemukan apapun di dalam pesawat. Dan ternyata mereka semua sudah turun dari pesawat sebelum pesawat benar-benar berhenti. Lake membawa Robert dan Sophie ke sebuah tempat. Lake memberitahu trauma yang dialami Robert. Saat berumur 7 tahun, Robert terjatuh ke dalam sebuah sumur selama beberapa jam dan membuat paru-parunya terendam air. Mereka masuk ke sebuah gereja tempat kesatria dimakamkan. Namun Robert menyadari bahwa tempat ini bukanlah sebuah makam, namun hanya sebuah patung makam yang dibuat secara nyata. Tiba-tiba Silas mendekati Sophie dan menyandra Sophie. Sophie, no! Where is the keystone? Give it to me! Here it is, here it is! Remy, no, put it away. Stop that, what do you think you're doing? Go! Silas meminta kriptek untuk ditukar dengan nyawa Sophie. Dan ternyata anak buah Lake yang bernama Remy juga merupakan salah satu dari mereka dan menodongkan pistol ke arah Robert. Lalu Silas membawa Lake. Remy meminta maaf dan akan membunuh Robert dan Sophie. Namun Robert dan Sophie berhasil melarikan diri. Silas bertanya apakah Remy adalah The Teacher. Remy mengiyakan pernyataan Silas. Di sebuah tempat Remy menemui seseorang dan memberikan kriptek ini kepadanya. Remy mendapatkan upah dari apa yang dilakukannya. Tak lama setelah itu Remy mengalami kejang dan ternyata minuman yang diminumnya sudah diracuni. Dan ternyata Lake adalah pengkhianat yang menginginkan kriptek dan bekerja sama dengan Remy untuk mengambil kriptek dari Robert dan Sophie. Lake juga menelpon polisi dan memberitahukan info di mana keberadaan Robert dan Sophie. Di sebuah tempat, Robert menjelaskan bahwa kesatria yang mereka cari adalah Isaac Newton. Lalu mereka mendatangi sebuah gereja. Tak lama, Lake mendatangi mereka dan memberitahu bahwa Sophie adalah anggota terakhir pelindung cawan. Dan ternyata The Teacher adalah Lake. Dan Lake lah yang menyuruh Silas untuk membunuh Jacques. Namun Silas belum pernah bertemu dengan The Teacher sebelumnya. Lake juga menodongkan pistol kepada Robert dan Sophie. Di sisi lain, Silas didatangi oleh polisi. Bishop juga mendatangi tempat ini untuk bertemu dengan Silas. Saat Silas melarikan diri, secara tidak sengaja Silas menembak Bishop. Bishop menjelaskan bahwa mereka telah dikhianati. Polisi juga menembak Silas hingga tewas. Bishop berhasil diselamatkan. Bishop bertanya ke Binzo bagaimana keadaan Silas. Lalu Binzo bertanya bagaimana Bishop bisa tahu nama pembunuh tersebut.
Binzo tahu bahwa Robert tidak pernah datang menemui Bishop dan melakukan pengakuan. Dan Binzo menyadari bahwa selama ini Bishop memanfaatkan Binzo untuk kepentingannya sendiri. Binzo menangkap Bishop untuk dihukum. Dan Binzo memberitahu Bishop bahwa Silas sudah meninggal. Lake membawa Robert dan Sophie ke sebuah ruangan di dalam gereja. Lake meminta Sophie untuk memecahkan sandi kriptek dan Lake akan menjatuhkan senjata. Namun Sophie bilang bahwa dirinya tidak mengetahui sandi kode tersebut. Lake mengancam akan menembak Robert jika Sophie tidak melakukannya. Lalu Robert menegaskan bahwa Sophie tidak akan bisa membukanya. Robert mengambil kriptek dan meminta waktu ke Lake. Robert akan mencoba membukanya. Robert membuka ingatannya kembali dan menemukan sebuah petunjuk. Namun Robert memberitahu Lake bahwa Robert tidak bisa membukanya. Robert melemparkan kripteks ke atas. Lalu Lake menangkap kripteks tersebut. Namun Lake tidak berhasil. Kriptek jatuh dan pecah. Lake menyadari bahwa peta di dalam kriptek hancur. Robert menjelaskan bahwa hanya orang yang layak yang bisa menemukan cawan. Only the worthy find the grail, Lee. Polisi menyergap mereka semua. Binzo menangkap Lake. Binzo menemukan HP di jaket Lake dan menduga bahwa Lake lah yang memanfaatkan Bishop, lalu Bishop memanfaatkan Binzo. Lake adalah dalang di balik pembunuhan yang terjadi. Akhirnya Lake ditahan polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan ternyata Robert berhasil mengambil peta dalam kripteks. Sebelum kriptek pecah, Robert memberikan peta tersebut ke Sophie. Peta tersebut berisi lokasi di mana cawan mulia berada di bawah tanah Roslyn Wedge. Robert mengetahui lokasi cawan tersebut. Lalu mereka menuju sebuah gereja tua. Sophie merasa bahwa Sophie pernah ke tempat ini saat dirinya masih kecil. Robert menemukan sebuah ruangan bawah tanah di dalam gereja, namun tidak menemukan di mana cawan suci berada. Hanya terdapat banyak catatan sejarah yang membuat mereka semakin bingung untuk memecahkannya. Lalu Sophie menceritakan apa yang Sophie alami saat masih kecil. Setelah kehilangan orang tuanya, Sophie pernah mencari penyebab kematian orang tuanya. Namun Jacques melarang Sophie dan meminta Sophie untuk berjanji agar tidak mencari informasi tentang orang tuanya lagi. Karena orang tua Sophie sudah meninggal dan Sophie harus merelakannya. Beberapa waktu kemudian Jacques mengirim Sophie ke sekolah luar negeri. Hingga pada suatu hari, Sophie pulang tanpa bilang ke Jacques. Sophie melihat kakeknya melakukan sebuah ritual aneh yang membuat Sophie ketakutan. Dan setelah itu, Sophie tidak pernah berbicara lagi dengan kakeknya. Robert bertanya ke Sophie, apa yang Sophie ingat tentang kakeknya sebelum orang tuanya meninggal. Namun Sophie menjelaskan bahwa Sophie tidak bisa mengingat apapun. Robert memberitahu Sophie bahwa Jacques bukanlah kakek Sophie. Robert menunjukkan koran di atas meja yang menginformasikan pembunuhan keluarga Sophie. Dan nama asli Sophie adalah Saunire, salah satu keluarga tertua di Paris dan merupakan garis keturunan Raja Merovingian. Dan Robert menyadari bahwa Sophie lah rahasianya. Sophie selamat dari kecelakaan dan sepertinya itu adalah sebuah kecelakaan disengaja. Namun, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Sophie selamat dari kecelakaan tersebut. Jacques sudah mengetahuinya dan memutuskan untuk melindungi Sophie. Dan Sophie dibesarkan sendiri oleh seorang Grandmaster. Robert menegaskan bahwa garis keturunan Maria terakhir yang masih hidup adalah Sophie. Saat Robert dan Sophie keluar ruangan, mereka sudah ditunggu oleh banyak orang. Mereka bilang bahwa semua orang yang datang ke sini adalah teman dari pria yang membesarkan Sophie. Dan semua orang di sini adalah keturunan bangsawan yang akan melindungi Sophie. Dan perempuan tua ini adalah nenek Sophie. Sophie mengucapkan terima kasih ke Robert karena telah menemaninya hingga sejauh ini. Neneknya akan memberitahukan banyak hal tentang Sophie. Mereka semua adalah keluarga baru Sophie yang akan melindunginya. Lalu scene berpindah di sebuah tempat.
Robert sedang mencukur jenggotnya. Lalu Robert menyadari satu hal, bahwa cawan suci berada di bawah garis mawar. Lalu Robert pergi menuju museum tempat Jacques meninggal. Robert menyadari bahwa peti Maria terkubur di bawah tempat ini dan tidak pernah pindah kemanapun. Tempat ini dibuat karena sebuah alasan, untuk melindungi rahasia yang tersimpan ribuan tahun yang lalu. Di akhir cerita, peti Maria terlihat terkubur jauh di bawah tanah tepat di bawah Robert berdiri. Dan berikut adalah ringkasan singkat inti dari film ini. Robert merupakan seorang profesor simbologi dan seorang penulis buku. Robert mendapati bahwa Jacques meninggal di museum dan meninggalkan sebuah kode rahasia di mana tidak semua orang bisa membaca apa yang ditinggalkan Jacques. Sophie adalah seorang perempuan yang mengaku cucu dari Jacques, di mana Sophie ingin menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi dengan kakeknya. Sophie dan Robert bekerja sama memecahkan kode yang ditinggalkan oleh Jacques, di mana kode-kode ini mengarahkan mereka ke sebuah rahasia ribuan tahun yang lalu, yaitu cawan suci peti Maria. Di sisi lain, sebuah organisasi menginginkan cawan suci ini agar dihancurkan. Setelah perjalanan panjang mencari kebenaran, Sophie mendapati fakta bahwa Sophie bukanlah cucu dari Jacques. Namun Sophie adalah keturunan bangsawan dan merupakan keturunan terakhir dari Maria yang masih hidup. Jacques adalah Grandmaster yang melindungi Sophie dan menyembunyikan identitasnya. Dan di akhir cerita, Robert berhasil menemukan lokasi di mana cawan suci peti Maria berada, tepat di bawah tanah di museum di mana Jacques meninggal. Film ini bercerita sejarah ribuan tahun yang lalu, tentang kepercayaan dan peninggalan bersejarah yang sengaja dirahasiakan dari dunia. Banyak sekali informasi yang sangat sensitif disampaikan dalam film ini, yang tidak bisa kami sampaikan di alur cerita ini. Namun cerita yang disajikan di film ini sangat menghibur dan layak untuk kalian nikmati. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.